Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang ke-9 pada halaman yang keempat mengatakan bahwa Indonesia meraih emas Olimpiade pada Olimpiade Barcelona. Jadi infonya sangat miskin, jadi hanya disebut saja. Nah, tapi tidak disebut siapa yang memperoleh medali emas itu. Padahal medali emas yang diraih oleh Indonesia itu 2. Jadi nama Susi Santi dan Alan Budi Kusuma mestinya ditulis di situ. Tetapi ternyata hanya disebut Indonesia meraih 2 emas. Jadi betapa sejarawan yang membuat kronika ini sungguh sangat negatif, terutama pengetahuannya mengenai sejarah bulu tangkis. Nah, padahal pemerolehan medali emas itu suatu prestasi yang sangat mendunia. Dan medali emas Olimpiade itu kapasitasnya itu tertinggi di dalam olahraga. Jadi setelah Olimpiade ada kejuaraan dunia. Setelah kejuaraan dunia ada All England. Ya, kejuaraan yang sangat prestis sekali ya. Walaupun itu hanya merupakan sebenarnya English Open ya. Tetapi karena sudah mendunia, maka All England Open itu sudah menjadi milik seluruh dunia, dianggap sebagai sebelum ada kejuaraan dunia, itulah yang dianggap sebagai kejuaraan dunia. Jadi data IDAS ini sangat miskin ya. Jadi tidak tahu bahwa tidak menyebutkan nama siapa peraihnya itu. Nah, karena ditulis sampai tahun 2012, berarti ada waktu persiapan dan mungkin beritanya harus lebih lengkap. Ya, karena tahun 1996 tradisi emas Olimpiade ini diteruskan oleh pasangan ya, Ricky dan Rexy. Jadi Ricky Subiagia dan Rexy Mainaki ini meraih emas ganda putra tahun 94 di Atlanta. Kemudian tahun 2000 emas ganda putra diraih lagi oleh Chandra Wijaya dan Tony Gunawan di Sydney. Kemudian tahun 2004 Taufik Hidayat ya, meraih emas di Yunani gitu ya, di Athena, Olimpiade Athena. Nah, mestinya tahun 2008 harus masuk juga ketika Hendra Setiawan dan Markis Kido meraih emas di Olimpiade Beijing ya, jadi meneruskan ganda putra. Maka seharusnya data ini masuk ke dalam kronika, tetapi ternyata tidak ada. Jadi mestinya kalau ingin memberitakan prestasi Olimpiade ya harus menyeluruh. Tidak disebut hanya pernah meraih 2 medali emas, tetapi disebutkan 2 nama yang meraih itu sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Kalau tidak disebut namanya, berarti IDAS tidak menghargai bangsa Indonesia yang meraih ya medali emas itu. Tentu saja ini suatu hal yang sangat disayangkan. Jadi seorang sejarawan atau sejarawan menulis sejarah, ternyata data sejarahnya sangat miskin. Dan itu diberi judul lagi Kronika Sejarah Indonesia. Itu satu judul yang terlalu mentereng, terlalu tinggi, tetapi isinya adalah kosong. Ya, jadi mestinya ketika masih ada waktu ya kan, ketika tahun 2002 sampai 2000
2008 ya katakanlah, ya nanti kalau 2012 itu sudah mepet dengan Olimpiade London ya. Memang pada waktu Olimpiade London tradisi emas kita terputus, jadi tidak ada satupun pemain Indonesia yang meraih emas pada waktu itu. Jadi ini suatu kecelakaan sejarah sebenarnya. Nah ini kalaupun tidak masuk tidak masalah ya. Jadi ketika kita bisa meraih, bisa memenangkan medali emas itu, tetapi mengapa tidak disebutkan? Jadi datanya, sekali lagi datanya memang harus dikumpulkan, baru ditulis kronika. Jadi kronika itu memang seharusnya sifatnya tidak mendalam, tetapi hanya berbicara di permukaan saja. Yang penting siapa dan siapa, kapan dan di mana, itu sudah cukup untuk menjelaskan mengenai kronik atau peristiwa terjadi yang dikumpulkan menjadi satu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.